Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ahmad Setiadi di Berita Terkini. Menemani Anda selama 3 menit ke depan. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Kita tahu pada tahun 2020 silam adalah tahun yang penuh kepanikan dan ketakutan akan virus yang muncul di Cina, yaitu virus COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Biasa disebut dengan coronavirus atau virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi pada saluran pernafasan, ringan atas sampai sedang, seperti flu. Banyak orang terinfeksi virus ini. Virus ini awalnya disebut sebagai epidemi, namun pada 9 Maret 2020, WHO secara resmi mendeklarasikan bahwa virus ini sebagai pandemi karena terus melonjaknya kasus COVID-19 di dunia. Pada hari Senin 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona Wuhan telah menjangkit 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Dan setelah pengumuman kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020, jumlah kasusnya terus meningkat secara signifikan, bahkan mencapai 8.454 setiap harinya. Setelah COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah berupaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan pembatasan sosial atau social distancing yang berskala besar. Namun, upaya ini menghambat semua kegiatan yang ada di Indonesia dan memunculkan dampak negatif bagi Indonesia. Kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan Indonesia dibuat repot karena pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 memberikan dampak di semua sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Ketika kegiatan belajar mengajar biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka, kini harus dilakukan secara jarak jauh atau biasa disebut dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan metode di mana peserta didik dan pengajar melakukan kegiatan belajar mengajar di lokasi atau rumah masing-masing, namun tetap terhubung dengan menggunakan teknologi yang ada. Media dan aplikasi yang digunakan untuk belajar mengajar ini sangat beragam dan bermacam-macam, seperti ada Zoom Meeting, ada Google Meet, dan untuk mengirimkan tugas-tugas untuk peserta didik itu biasa menggunakan Classroom dan sebagainya. Namun kegiatan ini pembelajaran jauh ini memiliki berbagai dampak negatif. Seiring waktu berjalannya COVID-19 yang tidak kunjung usai, dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh ini dirasakan oleh para peserta didik. Berbagai keluhan dan dari peserta didik pun menjadi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembelajaran jarak jauh. Adapun dampak negatifnya yaitu para peserta didik menjadi lebih sulit dalam memahami pembelajaran materi yang diberikan oleh pengajar. Peserta didik cenderung merasa lebih cepat bosan. Peserta didik menjadi tidak bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga capaian belajar mereka jadi menurun. Hal-hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan dan kegiatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah guru. Para pengajar peserta didik menjadi salah satu faktor pengaruh atas dampak negatif ini. Dapat dikatakan demikian karena apa? Karena metode pengajaran guru ini sangatlah berpengaruh dalam kegiatan belajar dan peserta didik, seperti metode di mana gurunya memberikan tugas dan hanya memerintahkan muridnya untuk membaca dan belajar sendiri agar bisa mengerjakan tugas yang dia berikan pada muridnya. Guru yang selalu memberikan tugas juga tugas yang diberikan sangat banyak dan sangat sedikit waktu yang diberikan. Perlu diketahui bahwa metode-metode seperti ini sangat mempengaruhi semangat siswa-siswi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang seharusnya kegiatan belajar jarak jauh ini dibuat menarik demi keberhasilan dunia pendidikan Indonesia di saat pandemi COVID-19 ini, karena pembelajaran yang dirasa sangat membebani siswa-siswi peserta didik cenderung merasa lelah dan juga bosan sehingga tidak semangat dalam melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Dalam menghadapi pandemi, banyak orang mengalami kesulitan
beradaptasi terhadap lingkungan yang baru, termasuk pemerintahan kita. Banyak orang masih sulit beradaptasi sebagai contoh banyaknya yang masih mengalami kendala menggunakan teknologi sebagai media komunikasi setiap hari. Contohnya ketika banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan harus menggunakan Zoom meeting. Tetapi itu semua dilakukan karena untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Terutama ketika terjadi kenaikan kasus yang tinggi Indonesia pada bulan Juli 2021, yang dimana kondisi rumah sakit mencapai lebih dari 95%, sehingga pemerintah dengan cepat memberikan PPKM darurat di seluruh Indonesia. Karena rumah sakit merupakan infrastruktur kesehatan yang bisa membuat kita bertahan dari pandemi ini, sehingga jika infrastruktur kesehatan ini tidak bisa mengatasi jumlah pasien yang terus bertambah, maka kita bisa saja kalah melawan virus corona ini. Tetapi bukan berarti ini hanya cara kita melawan virus corona ini. Bisa juga dengan kita tetap di rumah sehingga memutus rantai penyebaran virus corona tersebut. Selain itu juga perlunya kita meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, terutama kebersihan, seperti mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan ketika kita sakit. Sehingga pandemi ini memiliki dampak positif tersendiri yang membuat orang agar peduli terhadap kesehatannya dan juga menambah edukasi mengenai pentingnya kesehatan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi hingga nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. In this discussion, we will discuss about pandemic COVID-19 in Indonesia. In 2020 ago was a year full of panic and fear of the virus that emerged in China, namely is the COVID-19. The virus was first discovered in Wuhan's Hubei province, China. Normal called coronavirus or coronavirus is a large family of viruses that cause mild to moderate upper respiratory tract infection such as the flu. Many people infected with this virus at least once of their lives. This virus was originally referred to as a pandemic, but on March 9, 2020, World Health Organization officially declared the virus COVID-19, which authorities did not want to be called a pandemic because if they want to spread fear of the virus. On Monday, March 2, 2020, President Joko Widodo announced that the Wuhan coronavirus had infected two Indonesian citizens to be placed in the city of Depok, with West Java. And after the incident first in Indonesia in March 2020, the number of cases continued to increase significantly, even reached 80,154 cases every day. After COVID-19 entered Indonesia, the government tried to suppress the spread of COVID-19 by imposing social restriction or social distancing. However, this effort hampers all activities in Indonesia and have a negative impact on Indonesia economic activities, education, and health in Indonesia troubled by COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has an impact on all sectors, and of which in the education sector, which learning, teaching activities are usually carried out directly or face-to-face, carried out remotely or commonly referred to as distance learning, where students and teachers carry out teaching and learning activities at their respective location or homes, but still connected using existing technology. The media and applications used for teaching and learning activities are very diverse and varied, such as Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, and Edmodo and others. But activities distance learning has various negative impact
as time caused by COVID-19, which never ends. The negative impact of distance learning in now being felt by the infection educates. Foreign complaints from students are also negative impact caused by distance learning activities. The negative improve are as students become more difficult to understand learning material. Students tend to fail, borrow, and learn quickly. Students become less educated in teaching, participation distracts education. Okay, that all you can I tell. Thank you very much. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.